Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pringgo Kusuma Dwinur Hadiputra dari Departemen Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. Video kali ini saya buat sebagai dokumen pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada sertifikasi dosen tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah mata kuliah alat penangkapan ikan dengan bobot 3 SKS dan yang disertai dengan praktikum di dalamnya. Mata kuliah ini disampaikan untuk mahasiswa jenjang S1 semester 2 pada program studi perikanan laut tropis kampus Pangandaran. Dalam mata kuliah kali ini akan dibahas mengenai klasifikasi dan definisi dari alat penangkapan ikan yang lengkap dengan rancang bangun konstruksi dan jenis bahan penyusunnya. Lalu ada metode pengoperasiannya serta prinsip-prinsip pada aktivitas penangkapan ikan yang berkelanjutan. Mata kuliah ini akan membekali mahasiswa dengan sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan yang guna mendukung untuk pengelolaan perikanan berkelanjutan ke depannya. Dari aspek sikap, mahasiswa diharapkan akan memiliki rasa tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika akademik. Selanjutnya, pada aspek keterampilan, khususnya keterampilan umum, mahasiswa akan diarahkan untuk dapat berpikir kritis, bekerja secara mandiri, serta mampu mengevaluasi dan mengembangkan pengetahuan. Dari sisi pengetahuan sendiri, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dan analisa tentang pengelolaan sumber daya perikanan, serta teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir, itu adalah aspek keterampilan. Mahasiswa mampu mengidentifikasi komoditas perikanan penting serta merancang dan menerapkan alat tangkap yang berkelanjutan. Oleh karena itu, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisa perkembangan teknologi alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Topik pembelajaran yang akan dibawakan pada mata kuliah ini, itu adalah mencakup klasifikasi alat penangkapan ikan, metode penangkapan ikan, penggunaan alat bantu penangkapan ikan di atas kapal, konstruksi dan bahan penyusun alat penangkapan ikan, serta kaidah-kaidah aktivitas operasi penangkapan ikan yang ramah lingkungan. Setiap materi perkuliahan akan disampaikan dengan menggunakan sistem pembelajaran secara sinkronus maupun asinkronus. Agar tercapainya CPMK, kami menggunakan beberapa metode delivery seperti lecturer, small group discussion, dan problem-based learning. Selanjutnya, guna menilai kemampuan dan keterampilan mahasiswa, mata kuliah ini memiliki sistem penilaian tes maupun non-tes yang terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah aspek ujian. Pada aspek ujian ini terbagi menjadi dua, ada UTS dan juga UAS, yang masing-masing memiliki bobot sebesar 25%. Lalu ada aspek kuis, yaitu sebesar 5%, tugas seperti makalah dan juga presentasi dengan bobot total sebesar 15%, lalu ada partisipatif yang akan banyak terlihat pada kegiatan praktikum dengan bobot 30%. Baik, selanjutnya saya akan menyajikan video yang membahas salah satu topik dari mata kuliah ini, yaitu terkait dengan fishing equipment sebagai salah satu alat bantu penangkapan ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat semua? Oke, baik. Kita kembali lagi ke mata kuliah alat penangkapan ikan. Ya, sebelumnya perlu saya informasikan bahwa mata kuliah ini itu masih terkait dengan tahapan pertama dari materi-materi sebelumnya. Perlu teman-teman pahami bahwa pertemuan yang kali ini masih nyambung dari tahapan sebelumnya, yaitu termasuk dalam CPMK pertama. Ya, sub CPMK 1. Ya, jadi materi sebelumnya saya harap teman-teman masih paham. Coba, sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan materi apa? Klasifikasi alat penangkapan ikan. Klasifikasi alat penangkapan ikan nasional maupun yang internasional. Selanjutnya apa lagi? Metode penangkapan gillnet, Pak. Metode penangkapan gillnet, ya, yang lain? Metode pengoperasian alat tangkap pusing. Metode. Berarti teman-teman sudah memahami atau sudah mempelajari terkait dengan alat tangkapnya, klasifikasinya, dan juga bagaimana cara dioperasikan ya. Ya. Jadi teman-teman, selanjutnya kita akan membahas terkait alat pelengkapnya yang membantu bagaimana operasi penangkapan ikan itu bisa berlangsung lebih baik di atas kapal penangkapan ikan. Ya, sebelum saya lanjutkan, perlu saya informasikan bahwa absen sudah saya bukakan. Silakan teman-teman buka siapnya masing-masing dan melakukan absen. Ya, silakan dibuka sekarang. Saya kasih waktu 1 menit. Oke, cukup ya. Yang belum, nggak apa-apa dilanjutin aja sampai selesai. Selanjutnya, teman-teman, karena teman-teman kemarin udah bahas kedua materi tersebut, teman-teman tahu bahwa kedua materi tersebut itu terkait dengan beberapa peraturan yang beredar di Indonesia yang masih berlaku sampai saat ini. Bisa disebutkan peraturan apa itu? Nomor 36 tahun 2023 ya. Nomor 36 tahun
2023. Nah, peraturan tersebut itu sebenarnya adalah perubahan dari peraturan sebelumnya. Ada yang tahu peraturan nomor berapa? Nomor 18 tahun 2021. 18 tahun 2021. Tahu perbedaannya apa? Masih ingat? Antara Permen KP nomor 36 dan juga 18. Apa yang dirubah terkait dengan alat tangkap itu sendiri? Dari wilayah, kalau yang Permen KP 36 tahun 2023 itu ada penangkapan ikan tertentu. Oke. Setelah pergantian presiden, ya, setelah pergantian menteri, itu ada peraturan baru yang menegaskan bahwa di Indonesia penangkapan ikan itu harus dilakukan secara terukur, ya, diimplementasikan pada peraturan nomor 36 tahun 2023 yang nanti dilanjutkan dengan jenisnya. Ya, perbedaannya tadi benar. Di 18 ini tidak ada sangkut pautnya terkait zona. Ya, zonasi perikanan ikan terukur itu nggak ada. Ya, adanya di nomor 36 2023. Nah, selain itu untuk alat tangkapnya sendiri ada perbedaan nggak? Apa? Masih 10 kelompok alat tangkap. Tapi apa yang beda sebenarnya? Kalau di nomor 2021, ya memang 10 alat tangkap kelompoknya. 2023 juga sama, masih 10 alat tangkap. Tapi yang tidak diperbolehkan di 2023 itu bertambah. Alat tangkap yang tidak diperbolehkan di nomor 36 tahun 2023 itu bertambah satu, yaitu adalah ukat harimau. Ya, saya harap teman-teman masih ingat perbedaan antara ukat dan juga jaring hela. Masih ingat? Apa aja? Kita lanjutin aja, ya. Kalau teman-teman sudah masih ingat terhadap metode alat penangkapan ikan dan juga klasifikasinya, berarti saya tidak perlu membahas terkait dengan hal sebelumnya, ya. Saya harap teman-teman sudah masih ingat. Kira-kira ada berapa jenis kelompok alat tangkap? 10 kelompok alat tangkap. Ada apa saja? Bisa jelaskan? Bisa speaker aja. Ada apa aja? Nggak perlu harus sempurna. Terus apa lagi? Jaring hela. Terus apa lagi? Jaring lingkar, panci, jaring tarik, perangkap, oke, dan lain sebagainya. Nah, alat penangkapan ikan itu tidak semuanya sama secara warna. Ya, maka kita akan jelaskan di pertemuan kali ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, diharapkan teman-teman pada pertemuan kali ini itu bisa mendapatkan tujuan-tujuan yang dijelaskan di depan. Ya, yang pertama itu menjelaskan pengertian dan fungsi alat bantu penangkapan ikan. Jadi diharapkan teman-teman tuh udah paham, ya, fungsi dan juga alat bantu penangkapan ikan yang nanti dijelaskan. Dan LMS-nya kan sudah dibacakan ya, bahan kan sudah saya bagikan di LMS ya. Ya. Lalu selanjutnya menjelaskan pengertian dan fungsi alat bantu itu artinya bagaimana dia bisa menjadi lebih efektif dan lebih efisien, ya, untuk menunjang operasi penangkapan ikan. Lalu mengidentifikasi berbagai jenis alat bantu penangkapan ikan, ya, dan menganalisis peran alat bantu operasi penangkapan ikan dan keselamatan kerja di atas kapal. Ini sangkut pautnya dengan apa? Ini sangkut pautnya dengan yang dinamakan tata letak di atas dek. Ya, tata letak di atas dek. Lalu yang keempat membedakan jenis alat bantu berdasarkan tipe kapal. Lalu yang kelima itu adalah mengevaluasi pemilihan alat bantu yang tepat. Karena apa? Sekali lagi, apabila teman-teman sudah paham alat bantu apa yang harusnya ada di atas kapal, teman-teman harusnya bisa menilai, ya, seharusnya seperti apa dan yang tidak ada apa dan bagaimana selanjutnya. Ya, itu adalah tujuan dari topik perkuliahan ini. Jadi diharapkan teman-teman nanti setelah mengikuti perkuliahan ini bisa, ya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Seperti biasa link RPS ada di bawah. Jadi kalau masih ingin dibaca lagi silakan klik aja, ya. Ada yang ditanyakan mungkin sebelum dilanjutkan? Untuk itu Pak, perbedaan dari poin 2 sama poin 4 itu apa? Karena itu kan sama-sama mengenai jenis alat bantu. Oke. Ya, mengidentifikasi ya supaya berbagai jenis dan juga jenis alat. Nah, kalau nomor yang tahapan nomor 2 atau poin nomor 2 itu mengidentifikasi berbagai jenis alat bantu penangkapan ikan, maka itu secara fungsi dan juga perannya. Bagaimana operasionalnya di atas kapal. Ya, itu jenisnya dan bagaimana cara operasinya. Tapi kalau yang membedakan jenis alat bantu berdasarkan tipe kapal, maka kan ada beberapa alat tangkap, ada 10 kelompok alat tangkap ya. Ada 10. Alat tangkapnya beda-beda. Metodenya sama atau enggak? Beda. Ya, maka alat bantu yang digunakan juga pasti berbeda. Ya, oke. Nah,
Kita lanjutkan berarti. Nah, coba teman-teman lihat di gambar ini. Ini adalah potret salah satu operasi penangkapan pada kapal penangkapan ikan yang ada di Asia Tenggara. Bisa identifikasi nggak? Kira-kira alat tangkap apa ini? Pursen. Kenapa bisa tahu itu pursen? Kapal. Dua kapal, oke. Yang lain? Ukuran apa? Kapal. Ukuran jaring. Ukuran jaring. Kelihatan ukuran jaringnya. bisa lihat itu ukuran jaringnya. Ada pelampung. Ada pelampung. Oke, ada pelampung. Seharusnya kalau namanya pursen itu pasti ada yang namanya cincin. Ya. Memang kelihatannya seperti pursen. Tapi coba teman-teman pedalami lagi bahwa bagaimana keadaan di atas kapal yang teman-teman lihat. Dioperasikan oleh berapa orang? Ini adalah potret aktivitas penangkapan ikan yang masih dikatakan tradisional. Ya, coba lihat teman-teman. Di sini ada alat bantu apa? Kita bisa mengidentifikasi apa di sini alat bantunya itu. Ya, untuk menarik jaring kan mereka masih menarik jaring secara manual. Ya kan, menarik jaring secara manual tidak terlihat walaupun di sini mungkin ada beberapa jenis alat bantu ya, tapi tidak digunakan. Ya, dan ini adalah potret yang terjadi sekarang. Jika teman-teman lihat ini, ya, maka alat bantu penangkapan ikan itu memiliki hal yang harusnya dipenuhi untuk menjadi sebuah alat bantu penangkapan ikan. Ya, teman-teman lihat di sini. Kira-kira alat bantunya harus seperti apa? Yang bisa bantu narik jaring. Yang bisa bantu narik jaring. Berarti apa? Mempermudah proses penangkapan ikan. Yang lain? Alat bantunya seperti apa? Alatnya nggak terlalu besar Pak. Alat bantunya tidak memiliki dimensi yang besar. Ya. Kira-kira kenapa? Karena barangkali bisa mempengaruhi fleksibilitas si orangnya gitu Pak. Oke. Udah bagus. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa ini adalah kapal ikan. Kapal ikan itu beda dengan kapal yang lainnya. Contohnya kapal pesiar. Kapal pesiar itu titik fokusnya terhadap pelayanan tamu di atas kapal. Kalau kapal ikan, apa yang dititik beratkan? Ya, para nelayan harus fokus terhadap ikan yang ditangkap di atas kapal, sehingga harus ada fasilitas dan juga penanganan di atas kapal. Karena itu akan berpengaruh terhadap mutu ikannya, ya kan? Dan lihat selain ada aktivitas penanganan di atas kapal, ada berbagai aktivitas yang lainnya, yaitu ada operasi penangkapan ikan itu sendiri, ya, yang dilakukan di tempat yang terbatas. Berbagai aktivitas dilaksanakan di tempat yang terbatas. Dan belum pada saat mencari ikannya, kapal itu harus mendatangi sebuah fishing ground yang mungkin cuacanya buruk, sehingga dia harus lebih baik lagi desain kapalnya. Ya, sehingga oleh karena itu sebelum ke sana, ini ada tujuannya dulu nih. Jadi tujuan dari alat bantu penangkapan ikan adalah untuk menunjang aktivitas operasi penangkapan ikan. Jadi tadi sudah dibahas. Dan ini syarat-syarat dari alat bantu penangkapan ikan. Minimal alat bantu penangkapan ikan itu tidak memerlukan area yang luas. Jadi benar. Bayangin kalian di Indonesia itu sifat perikanan seperti apa? Aktivitas perikanannya? Small scale fisheries atau perikanan skala kecil. Ya kan, otomatis kapal-kapal nelayannya hanya bisa memenuhi kehidupan sehari-hari, dan juga kapalnya juga berukuran masih kecil-kecil. Bayangin kalian kapal yang ada di Pangandaran yang hanya segitu-segitunya adalah bentuk penangkapan ikan besarnya setengah dari gede kapal. Ya kan? Belum tentu efektif dan efisien. Ya kan? Apa perbedaan antara efektif dan efisien? Ayo. Misalkan Peron lulus 6 tahun, gitu kan? Iqbal lulus 4 tahun. Efektif mana? Efektif Iqbal. Efisien mana? Ya? Lebih cepat kan, berarti dapat dikatakan lebih cepat, lebih efisien.
lebih efisien. Oke. Ya. Efektif dan efisien perbedaannya. Dua-duanya sama-sama memenuhi kriteria. Dua-duanya sama-sama mendapatkan keluaran yang ditargetkan. Lulus. Yang satu 6 tahun, beda 6 tahun, yang satu 4 tahun. Sama-sama efektif. Jadi metode atau cara yang digunakan itu dapat mencapai target. Namun iklan lebih efisien. Ya, dilihat dari mana? Dari waktu, dari tenaga. Ya, kalau kita bicara lagi ke alat tangkap, maka waktunya lebih cepat, operasi penangkapan ikannya. Lalu alat mungkin ruangnya lebih luas dan lain sebagainya. Ya, sehingga itu yang harus menjadi perhatian pada saat kita membuat sebuah alat bantu penangkapan ikan. Selain itu, alat bantu penangkapan ikan juga tidak boleh mengganggu jalannya operasi penangkapan ikan dan juga tidak mengganggu wilayah kerja kita. Sehingga untuk mengatur itu semua, jika sudah memenuhi syarat, dia harus memerlukan tata letak yang baik. Ya, tata letak yang baik. Outputnya bisa teman baca ya, sehingga bisa menjadi sebuah operasi penangkapan ikan yang efektif dan juga efisien. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis alat bantu yang pertama. Untuk yang pertama itu adalah alat bantu pengoperasian alat tangkap. Ya, jenis yang pertama itu adalah alat bantu pengoperasian alat tangkap. Dibagi jadi dua, deck outfitting sama deck machinery. Selain dari definisinya, yaitu peralatan yang dipasang di atas deck. Untuk outfitting dua-duanya dipasang di atas deck. Yang satu berfungsi membantu pekerjaan di atas kapal, yang satu berfungsi untuk mempermudah pekerjaan di atas kapal. Nah, perbedaan antara deck outfitting sama machinery kira-kira Mesin Pak. apa? Pakai mesin dari. Deck machinery pakai mesin, oke. Jadi pertama itu kelihatan dari definisinya kali ya, definisi. Lalu dilihat dari dia definisi, dia lebih pertama definisi dulu. Kalau deck outfitting dia adalah peralatan yang di atas yang dipasang di atas kapal non mesin. Ya, kalau yang deck machinery tadi benar kata Razi bahwa ini sifatnya adalah menggunakan mesin, ya menggunakan mesin. Artinya di sini ada campur tangan dari alat mekanis maupun listrik untuk membantu operasi penangkapan ikan. Nah, selanjutnya itu adalah kalau dihitung mesin, ini sifatnya adalah kalau untuk deck outfitting itu sifatnya lebih membantu mengarahkan, mengangkat. Untuk deck machinery itu lebih ke menggulung, menarik, dan lain sebagainya. Perbedaannya apa? Jadi kalau misalnya kita lihat deck outfitting itu dia memang membantu, tapi secara tenaga itu tidak lebih efisien dibandingkan deck machinery. Tapi keduanya dibutuhkan. Ya, harus ada peralatan yang tetap dipasang di atas kapal untuk mempermudah dan untuk menjaga operasi penangkapan ikan tetap berjalan. Dan deck machinery itu mempermudah dengan cara apa? Mempercepat supaya lebih efisien. Ya, itu letaknya di deck machinery. Nah, contoh-contohnya itu adalah ini untuk deck outfitting. Ya, tadi sifatnya untuk mengangkat, ya, tiang derek, ada blok, itu kan fungsinya untuk mengangkat ya. Teman-teman tahu sumur? Lihat ini kan, sistem katrol di sana. Tapi apakah di sumur itu otomatis airnya naik ke atas? Masih ada? Ya, jadi tenaga mekanisnya masih secara manual. Ya. Selanjutnya ini adalah gelo. Gelo biasanya ada di troll, ya, alat tangkap troll. Nah, ini biasanya ada di alat tangkap yang menggunakan tali-tali, ya, seperti longline dan lain sebagainya. Nah, ini semua dipasang di atas kapal. Ya, ini semua dipasang di atas kapal. Nggak mungkin kapal balik lagi, ya, kapal balik itu copot, ya, segede gini copot, nggak mungkin kan, ya.
Nah, bedanya sama deck machinery itu dia pertama menggunakan mesin dan juga dia sifatnya itu lebih ke membantu menggulung, lalu ada menarik, ya karena kan di situ ada sifat hidrolik ataupun mekanis yang membantu penarikan, membantu penggulungan supaya kegiatan berjalan lebih cepat dan juga tidak banyak menghabiskan tenaga. Ya, itu deck machinery. Ya, contoh-contohnya ada winch, ada capstan, ada net hauler, ya, lalu ada controller. Nah, kalau teman-teman lihat dari 4 alat ini, fungsinya sebenarnya nggak jauh beda. Apa? Mau itu alat tangkap jaring, mau itu menarik jaring, mau itu menarik tali selambar, ya, itu semuanya pasti menggunakan beberapa alat tersebut. Ya, ini adalah deck machinery. Dan ini ada video aktivitas dari operasi penangkapan ikan online. Teman-teman pasti belum ada di ininya di ini. Selanjutnya silakan ini teman-teman lihat, ini adalah operasi penangkapan ikan tuna. Ya, ini adalah operasi penangkapan ikan tuna. Nah, ini lihat ada brand S. Ya. Nah, lihat yang di depan ini dia sedang menggulung. Jadi dari tali utama dicabut lalu digulung. Ya. Dan ini adalah penggulung tali utama. Ya. Oke, ini semuanya penggulung tali jangkar dan segini. Nah, ini penggulung tali utama, ya. Di sini ada belt conveyor. Di sana, lihat ya. Dia ada ban yang berjalan. Nah, teman lihat itu yang di sini sedang menarik tali cabang. Apa ini? Cabang, ya. Nah, ini adalah gambaran dari operasi penangkapan ikan. Apa itu yang sedang dilakukan? Memotong apa? Sirip. Memotong sirip dan juga mengeluarkan selain itu. Kenapa itu harus dibuang? Organ-organ tersebut itu akan lebih cepat membusuk. Nah, kalau misalnya itu tidak dibuang, maka akan menimbulkan kutuk. Oke, berikut tadi teman-teman sudah menyaksikan bagaimana aktivitas penangkapan ikan online ya di atas kapal. Selanjutnya tadi terkait dengan alat bantunya. Supaya bisa efisien maka butuh tata letak. Nah, ini adalah tata letak dari kapal online yang berusaha. Ya, itu adalah alat bantu. Ya, terlihat bahwa pasti akan diberikan space di mana nelayan atau ABK itu tetap bisa bekerja secara optimal. Ya kan, sebelah sini. Tadi kita lihat ya teman, semuanya tali utama tuh naik di sini, ya, terus masuk ke conveyor, ini lanjutkan. Jadi daerah sini itu steril. Ya, di sini mereka mau bersihin ikan, ya, lewat ke sana ke sini itu masih bisa. Nah, pertanyaannya, apakah kegiatan tersebut sudah terjadi di kapal-kapal di pesisir Indonesia? Semua atau semua? Nah, tadi kita sudah bahas terkait dengan deck outfitting dan juga deck machinery sebagai alat bantu penangkapan ikan. Nah, ini yang selanjutnya itu adalah jenis alat bantu penginderaan ikan. Ya, ada fixing position dan juga finding equipment. Ya, jelas dari namanya. Position itu untuk mencari posisi, ya. Finding equipment untuk mencari keberadaan ikan. Ini bukan mencari posisi ikan kan? Posisi kapal. Oke. Nah, ada beberapa alat-alatnya yaitu ada magnetic compass, ada RDF, radio direction finders, ada radar, LORAN, DECA dan Omega. Ya. Ini akan teman-teman lebih banyak bahas di mata kuliah navigasi nanti. Ya, tapi untuk secara garis besar, magnetic compass itu adalah seperti namanya, adalah penunjuk arah ke arah utara magnetik. Ya, arah utara magnetik, tidak memerlukan baterai atau apapun, dia langsung mengarah ke utara magnetik. RDF atau radio direction finders itu adalah penangkap sinyal radio. Jadi kalau misalkan kita menangkap sinyal radio itu pasti ada sangkut-pautnya dengan RDF. Dia hanya menangkap aja, tapi tidak berkomunikasi lagi. Dan jika kita sudah menangkap sinyal tersebut, teman-teman lihat di atas, ini bisa menyebutkan dari mana arah radio tersebut datang, sinyal tersebut. Nah, makanya dinamakan radio direction finders. Dan ini fish finding equipment
Ini ada echo sounder, ya, udah jelas. Di bawahnya dia akan memancarkan sinyal, ya, bisa berbentuk sonar ataupun gelombang yang lainnya. Dan mantul, apabila dia ada ikan yang lewat seperti ini, maka dia akan terlihat akan ada suatu objek yang melayang di atas dasar perairan. Ya, ini sonar. Dan ini jenis alat bantu untuk penangkapan ikan dari jenis alat bantu pengumpul ikan. Ya, tadi kita udah bahas yang pertama jenis alat bantu apa? Penangkapan ikan. Lalu yang kedua jenis bantu untuk penginderaan ikan. Lalu yang ketiga adalah pengumpul ikan. Ada tiga, ya, tiga. Rumpon, lampu, dan umpan. Ya, namanya rumpon itu adalah jenis alat untuk menarik ikan. Ya, di sana ada atraktor. Ya, di sini ada atraktor pemberat di mana nanti akan ada plankton sekitarnya. Ya, ada plankton sekitarnya. Bagaimana caranya ikan besar bisa tertarik terhadap plankton? Kira-kira apakah ikan besar tertarik terhadap plankton? Rantai makanan, Pak. Hah? Kalau menurut saya di rantai makanan. Ada rantai makanan. Nah, plankton dimakan oleh siapa? Ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan yang lebih besar. Selanjutnya sampai ke tingkat konsumen tertinggi. Ya. Jadi kesimpulannya, teman-teman, di akhir perkuliahan diharapkan teman-teman sudah bisa membedakan, ya, antara jenis-jenis alat bantu penangkapan ikan. Ya, di sana alat bantu penangkapan ikan itu berfungsi untuk menunjang efektivitas dan juga efisiensi. Ya, ada beberapa jenis, yaitu ada yang dikatakan deck outfitting, machinery, alat bantu penginderaan, dan juga pengumpul ikan. Ya, selanjutnya teman-teman juga harus paham bahwa peletakan alat bantu itu, ya, ada konfigurasinya, harus direncanakan supaya apa? Supaya menunjang operasi penangkapan ikannya lebih efektif dan efisien. Jadi balik lagi, alat bantu penangkapan ikan itu akan merujuk kepada dua kata itu, efektivitas dan efisiensi. Ya, sehingga teman-teman harus paham terkait dengan perannya masing-masing, kegunaannya, dan juga nanti akan diletakkan di mana, fungsinya untuk apa. Oke. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau tanyakan? Cukup. Nah, kalau gitu saya akan lanjutkan karena tidak. Kita lanjutkan ke tugas, ya. Tadi seperti yang tahap ke topik terakhir yang kelima, yaitu adalah mengevaluasi alat bantu penangkapan ikan. Ya, silakan teman-teman ke lapangan, ya, nanti pada saat praktikum itu menilai alat bantu penangkapan ikan yang digunakan di atas kapal. Ya, ada alat bantunya apa saja, ya, dan teman-teman saya harapkan itu dibagi menjadi kayak tugas kelompok, dibagi menjadi beberapa kelompok. Di sini ada 35 orang, berarti nanti dibagi jadi 7 kelompok, 5 sampai 6 orang, ya, 5 sampai 6 orang, dikumpulkan dalam bentuk video, dikumpulkan dalam bentuk video, ya, dalam bentuk video. Nanti rubrik pelaksanaan substansi di dalamnya pengerjaan bagaimana, teman-teman bisa download langsung di sini, ya. Rubrik penilaian ada, jadi teman-teman bisa fokus bahas tentang apa. Lalu dikumpulkan di hari Selasa tanggal 17 Juni jam 17, ya, minggu depan, masih lama. Oke, masih aman ya? Gak ada yang protes kan? Kan udah seminggu. Kan tugas kelompok. Bisa bagi-bagi. Dikumpulkan jam 23.59 ya. Oke, jika tidak ada yang tanyakan lagi, maka kuliah hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang saya sampaikan sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.